bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah ditemani oleh teman kalian. Siapakah dia? Ini adalah Kayla. Coba Kayla perkenalkan dirimu terlebih dahulu. Halo teman-teman, nama saya Kayla. Ayo kita belajar sama-sama. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kayla, boleh tolong Ibu memimpin doa bagi teman-temannya ya? Baik, Bu Guru. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kayla sudah membantu Ibu untuk memimpin doa ya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai cara menjaga dan memelihara tanah dan hutan. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan anak-anak mengetahui pentingnya menjaga tanah dan hutan, kemudian mengetahui cara-cara yang dilakukan dalam menjaga dan memelihara tanah dan hutan, serta mampu melakukan tata cara yang telah diketahui tersebut. Nah, pertama-tama, coba kalian lihat di lingkungan kalian. Apakah ada tanaman hijau di sana? Apakah ada sampah berserakan? Bagaimana keadaan cuaca di sana? Atau bagaimanakah udara di sana? Apakah pengap? Ataukah sejuk? Anak-anak, kalian tahu tidak? Kalau salah satu fungsi dari tumbuhan adalah menghasilkan oksigen dan menyaring udara-udara kotor. Nah, anak-anak, tumbuhan itu tumbuh di tanah yang subur atau belum tercemar. Hah? Tercemar? Bagaimana tanah bisa tercemar ya? Tanah bisa tercemar apabila sudah diresapi oleh zat-zat kimia yang membahayakan, sehingga tanah menjadi tandus dan tidak bisa ditanami. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus senantiasa menjaga dan merawat tanah agar tidak tercemar. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan dalam rangka menjaga dan merawat tanah tersebut? Ini dia cara-caranya. Cara yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah plastik ke tanah atau perairan akan menyebabkan tanah tercemar. Hal tersebut karena sampah jenis ini sulit sekali diuraikan oleh tanah. Cara yang kedua adalah menghindari penggunaan pestisida secara berlebihan. Anak-anak pernah melihat petani yang sedang menyemprot padinya di sawah? Nah, dalam penyemprotannya itu, kita tidak boleh berlebihan, karena akan merusak struktur atau komponen-komponen tanah. Komponen-komponen tanah itu terdiri dari mineral, bahan organik, air, dan udara. Apabila kita menggunakan pestisida secara berlebihan, maka komponen tanah akan berubah dan tanah menjadi tidak bisa ditanami lagi. Kemudian cara yang ketiga adalah tidak membuang limbah ke sungai. Loh, kan itu ke sungai, Bu. Memang ada pengaruhnya ya ke tanah? Ada dong, apa coba? Anak-anak yang di rumah, tahu nggak? Jadi, air dari sungai akan ada sebagian yang meresap masuk ke dalam tanah. Jika air itu sudah tercemar, maka tanah pun akan ikut tercemar. Nah, anak-anak, Ibu ada gambar nih. Coba kalian lihat gambar apa ya ini? Gambar hutan, Bu. Iya, benar sekali. Itu adalah gambar hutan. Coba, apa yang anak-anak rasakan ketika melihat gambar tersebut? Sejuk? Dingin? Atau bagaimana? Nah, kita yang tidak merasakannya secara langsung, tapi kita bisa membayangkan kan, sebagaimana sejuknya suasana dan udara di sana. Nah, teman-teman, ada info nih, kalau semisalnya Hutan Indonesia termasuk salah satu pemasok oksigen terbesar di dunia loh. Hebat ya, Indonesia dengan hutannya yang luas disebut sebagai paru-paru dunia. Tapi, coba anak-anak lihat gambar ini. Apa yang kamu rasakan ketika melihat gambar ini? Panas? Pengap? Atau bagaimana? Suasana dan udara di sana terasa sangat panas ya. Hal itu karena pohon-pohon yang berharga sudah ditebang oleh manusia. Nah, bagaimana kita selaku manusia melakukan perbaikan atas hal tersebut?
Nah, anak-anak, dalam memelihara hutan ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Di antaranya adalah melakukan reboisasi atau penghijauan. Kemudian dapat melakukan sistem tebang pilih. Coba anak-anak ada yang tahu pohon apa saja yang boleh ditebang? Pohon yang sudah tua, Bu. Benar sekali, pohon-pohon yang sudah tua dan membahayakan dapat ditebang. Hal ini dilakukan agar pohon-pohon yang masih muda dapat tumbuh dengan baik. Oke, cara yang ketiga adalah menerapkan sistem tebang tanam. Apa ya itu? Jadi maksudnya adalah setelah kita menebang satu pohon, maka kita harus menanam kembali satu pohon. Kemudian yang keempat adalah mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan. Waduh, apa itu? Nah, anak-anak, bagaimana jika hutan yang begitu luas itu terbakar seperti ini? Wah, ngeri ya. Maka dari itu, kita harus menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan. Bagaimana caranya? Caranya adalah menghindari kegiatan bakar-membakar di sekitar hutan. Hal ini adalah langkah pencegahan agar tidak terjadi kebakaran hutan. Oke, sekarang yang kelima. Nah, yang kelima adalah tidak mencoret-coret pohon-pohon. Nah, coba ibu tanya di sini, siapa yang kalau misal lihat pohon, tangannya tuh gatel pengen nyoret-nyoret? Jangan ya, itu merupakan sebuah perilaku yang tidak terpuji. Kita harus bisa menjaga pohon seperti kita menjaga diri kita sendiri. Coba kalian bayangkan, bagaimana jika kalian sedang diam? Lalu ada teman kalian yang datang, kemudian mencoret-coret muka kalian atau tangan kalian. Bagaimana perasaannya? Kesal? Marah? Iya, tentu saja. Nah, pohon juga seperti itu, tapi pohon tidak bisa marah. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus tahu dan sadar diri bahwa itu merupakan perilaku yang tidak terpuji. Nah, anak-anak, ibu ada video nih mengenai tata cara merawat dan menjaga kelestarian tanah dan hutan. Disimak ya videonya. Setelah menonton video tersebut, Ibu mohon kepada anak-anak semuanya untuk menuliskan hal-hal apa saja yang kalian dapatkan dari video tersebut di buku catatan kalian. Oke? Oke, selanjutnya Ibu ada kuis singkat untuk meningkatkan ingatan kita mengenai tata cara menjaga hutan dan tanah ini. Ayo, kita mulai kuisnya. Anak-anak, dari apa yang sudah kita pelajari kali ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam menjaga tanah ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Di antaranya adalah tidak membuang sampah plastik sembarangan. Kemudian, tidak menggunakan pestisida secara berlebihan dan tidak membuang limbah yang berbahaya ke sungai. Kemudian, untuk menjaga hutan, kita dapat menjaganya dengan cara melakukan reboisasi, melaksanakan sistem tebang pilih, bank tanam, tidak melakukan kegiatan bakar-membakar, dan tidak mencoret-coret pohon. Oke, pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga anak-anak bisa mengerti dan menerapkan apa-apa saja yang sudah kalian ketahui mengenai cara menjaga dan memelihara tanah dan hutan. Kalau begitu, Ibu Guru pamit undur diri. Salam kepada ayah dan bunda, tetap semangat dan terus belajar, oke? Assalamualaikum.